Oke, ini ya, kita lanjutkan ya. Ini video ketiga pertemuan 12 ya. Pertemuan 12 bagian ketiga ya berarti ya. Nah, jadi inisiasi nilai data cycle itu kan berdasarkan apa? Berdasarkan ini ya. Nah, sorry, bukan yang ini ya, yang ini ya. Saya harus kembali ke sini ya. Nah, OCR 1L berarti kita kan kalau misalkan tadi ya, dari sini ke sini kan ini kan FF ini 255 kalau saya pakai kalkulator ya. Saya ulang lagi ya. Berarti 255. Ini kalau ini ya, kalau ini sekitar 60% nih, kan dari sini ke sini 100%, dari sini ke sini berarti berapa? 60% ya. Nah, 60% itu kalau saya hitung di sini berarti kan 255, maksudnya ini ya, 255 ini ya, dibagi 0,6. Nah, sama dengan sorry, dikali bukan dibagi ya. 255 dikali 0,6, artinya 60% sama dengan berapa? 153. Berarti nilai ini adalah 153. Kalau saya di tengah-tengah itu berarti 50%, berarti berapa? Kalkulatornya ya, kita coba ya. Saya lagi 255 dikali titik 5 atau 50 per 127. Nah, berarti di sini 127. Kita posisi di tengah-tengah aja dulu ya. Tengah-tengah. Berarti di sini saya kasih nilai kecepatan 127 itu di sini kecepatan PWM-nya 127. Nah, cuma yang kita pakai sekarang adalah OCR 1KL. Jadi di sini saya ketik OCL, oh ya benar ya, OCR 1AL. Sorry, besar ya, harus besar ya. OCR 1AL sama dengan data cycle-nya itu ini ya, kecepatan PWM ini. Nah, jadi ini kecepatan PWM, jangan lupa titik koma ya. Terus OCR 1AH nya ya, OCR 1AH nya yang terendah aja ya, yaitu 0 ya, maksudnya ini ya, 0 ya, maksudnya ini nih ya. Nih, ini OCR 1AH tuh ini nih, yang ini ya, kita pakai 0 ya supaya lebih luas ya jangkauan settingannya ya. Oke, baru kita inisiasi timer ya, berarti kita sudah menentukan kecepatan PWM-nya ya, atau data cycle-nya ini ya. Di sini nentuin kecepatan di sini nanti ya. Kecepatan di sini. Itu kita inisiasi timer, setelah itu kita run timernya atau jalankan timer ya, Nah, perintahnya ini jalankan timer, itu perintahnya berarti di sini, ini jalankan timer nih. Maaf, nih kita buka dulu ini. Nah, ini ya, kita pakai CS ya, clock select-nya. Clock select bitnya kita pakai yang ini, no prescaling. No prescaling itu maksudnya jadi timer atau kan kita tadi kan menentukan 12 MHz ya, waktu di penggunaan si eksternalnya itu 12 MHz. Nah, kalau no prescaling berarti kita nggak bagi sama sekali, berarti benar-benar 12 MHz dipakai semua sebagai clocknya. Jadi dalam 1 detik ya, dia melakukan ini seperti ini kan 1 siklus ya. Nah, dalam 1 detik itu 12 juta kali siklus ini ya, berarti itu maksudnya ya. Nah, untuk mengaktifkan itu cukup dengan kita pakai yang ini modenya ya, cukup dengan memberikan register clock select-nya itu 10, CS10 nya itu high, yang lainnya low ya. Nah, berarti untuk menghidupkannya kita masuk ke ini, posisi di mana? Di TTCR 1B. Berarti untuk menghidupkannya kita gunakan register ya, time control registernya di 1B dengan memberikan nilai high pada kontrol tadi apa, counter select ya, counter selectnya itu di 10 ya. Jadi di sini counter select 10. Nah,
Jadi kalau saya mau matiin gimana? Kalau dimatikan ya tinggal ini aja, kasihkan 0 sini. Nanti matikan. Tapi ini kita menghidupin ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sudah nih ya. Dan berjalan ya. Nah, sekarang ini kan adalah fungsinya ya. Fungsinya kita panggil nanti di sini. Kita panggil. Ini kita nggak perlu jalankan di sini ya. Kita panggil aja di sini. Yang pertama, oh, satu lagi ya. Kita belum mengaktifkan ininya. Port D-nya ya. Data direction registernya. Berarti ini maksudnya kita pastikan di sini ya. Nah, ini jadikan outputnya port D bit 5 sebagai output. Oh, gini biar inisiasi gitu ya, si port 5 port D ya, port D bit 5 sebagai output. Nah, caranya gimana inisiasinya ya? Kita pakai DDR, data direction register DDR D ya. Nah, DDR-D maksudnya data direction register D, port D ini ya. D ini port D ini ya. D ini nih port D maksudnya sama dengan OR ya, OR sama dengan di bit berapa? Kan bit ini ya. Coba kita lihat di sini ya. Bit berapa sih yang harus kita, kan kalau misalkan nah nih coba sebentar. Kita lihat di sini. Nah, nih di sini kan kita pakai aja kan, berarti di bit 5 nih, PD 5, D5, D bit 5, berarti di sini ya 1 kita pakai ini ya, 5 gini juga bisa ya, seperti ini ya, itu ya titik koma. Nah, berarti itu ya maksudnya ya. Nah, jadi ini adalah menjadikan port 5 sebagai output ya. Jadi ada inisiasi nilai data cycle-nya, inisiasi port D sebagai output, setelah itu setting timer, setelah itu jalankan timer. Intinya begitu ya. Dan dengan penjelasan ini kamu lebih ngerti bagaimana mengatur atau menyeting ya bit register di di IC 8535 ya. Oke, kita berarti di sini pertama, di sini saya ingin memastikan bahwa semuanya low dulu, karena begini ya. Jadi begini, ini kan kita hanya menyeting yang high aja ya. Oh sorry di sini ya. Jadi di sini yang kita setting hanya yang high ini, high ini ya. Sekali lagi ya ini ya. Jadi selain yang ini ya, itu posisi low, maka di sini kita inikan dulu ya. Reset lah saya sebutnya reset ya. Reset register timer. Maksud reset itu semuanya nilainya menjadi 0 ya. Nilai menjadi 0. Buat apa? Untuk memastikan bahwa ini posisi awalnya itu semuanya registernya 0. Jadi saya kasih nilai gini. Nah, sama dengan 0. Ini boleh juga gini, 0. Kalau ini berarti nolnya 0 berarti ini 0 desimal ya. Boleh seperti ini, boleh juga begini, 0x 00. Nah, berarti ini kita pakai hexa ya. Nah, terus juga sama yang register B, 1B-nya ya, jadi time counter control 1B, register 1B-nya kita berikan nilai 0 juga. Artinya di sini posisi apa? Posisi timer, all timer, semua timer dimatikan ya. Nah, tuh ya, itu seperti itu. Nah, setelah itu baru kita jalankan ini PWM timer 1 ya. Jadi di sini saya jalankan fungsi dari PWR timer 1. PWM
PWM T1 ya, underscore T1. Berarti ini saya apa? Memanggil dari fungsi ini ya, void ini ya. Nah, dengan nilai di sini kita kasih nilainya berapa? Tadi misalkan saya mau tengah 127 ya. Nah, berarti ini adalah nilai dari PWM timer 1 ya. Maksudnya ini menjalankan ini memanggil ini ya. Ini kan fungsi. Nah, ini adalah void mainnya ya. Kalau kamu mempelajari atau sudah memahami pertemuan sebelumnya, tentu kan sudah bahas ya. Jadi ini maksudnya yang dieksekusi oleh, kalau misalnya mikrokontrol dijalankan, yang ini tidak dijalankan, belum dieksekusi sama dia, tapi di sini sudah di load, sudah dimasukkan ke dalam RAM-nya gitu ya. Kalau handphone ya RAM. Nah, ini sudah masuk ke dalam RAM tapi tidak dieksekusi. Nah, hanya di loading aja ya, tapi tidak dieksekusi. Sekali lagi ya, di loading tapi tidak dieksekusi, tidak dijalankan maksudnya gitu ya. Hanya dimasukkan ke dalam RAM di mikrokontrolernya. Nah, yang dijalankan itu yang ada di sini ya. Nah, apa yang dijalankan pertama ini adalah mereset ya, mereset register timer menjadi 0. Jadi semuanya 0 dulu semua yang ini ya. Jadi ini 0000000 dalam rangka memastikan bahwa tidak ada settingan-settingan lain ya selain yang kita perintahkan. Yang kedua, ini register 1B juga sama ya, dibikin 0 semua. Artinya ini semua timer dimatikan karena kan register B itu akan menentukan timer-timer mana yang hidup dan mati ya, atau counter selectnya ya gitu ya. Dan kita pakainya ini nanti ya, yang non prescaler ya, tidak ada pembagian timernya. Kemudian kemudian baru jalankan ini, jalankan dari fungsi PWM T1 baru dia jalanin ini, jalan ini ya. Nah, setelah dia menjalankan ini baru dia lakukan ini, program ini. Nah, program ini kita belum isi ya. Nah, kita hanya di sini dulu ya. Nah, kita coba sekarang jalankan ya. Ini saya perkecil lah ya, bisa nggak ya kecil ya, biar kelihatan kalau ada something wrong ya. Sebentar, oke. Aduh, ini kok jadi ke sini ya. Nah, oke ya. Nah, jadi di sini supaya errornya kamu ngelihat ya. Oke, saya ini bisa tekan ini build all project atau ke project, terus build all ya. Kita cek. Wah, ini ada yang salah di sini. Declaration syntax errors. Nah, aja emang tadi saya salahin ya. Harusnya apa? Unsigned ya. Harusnya unsigned integer sign. Oh, ini kurang n kan ya. Nah, gitu nih, udah tebal semua, udah bener deh ya. Kita coba simpan, Ctrl S ya. Setelah itu saya build all project pakai ini aja ya. Nah, sudah no error ya. Berarti di sini sudah ada ya, di mana ini, saya coba buka ini ya, buka buka apa namanya, buka ini ya, file explorer ya. Di sini kan ya, kita simpennya di project Atmega tadi di P12 PWM. Nah, berarti di sini sudah ada ya. Nah, ini ya, inilah hasil daripada compile-nya ya. Jadi program yang barusan kita jalankan sudah ada di file ini ya, file ini ya, PWM Hexa ya, karena sudah berhasil build-nya ya. Oke, sekarang kita buktikan ya. Kita akan masukkan ini ke dalam, kita akan upload ke dalam ke dalam microcontroller 8535. Di sini saya akan menggunakan simulasi aja ya, menggunakan Proteus ya. Tentunya ini waktunya sudah 15 menit. Kita akan lanjutkan ke bagian 4 nanti ya. Di bagian 4 kita akan masuk ke menjalankan Proteus 8535 sebagai simulasi PWM ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.